Kalau saya dan anak saya yang dalam kandungan harus masuk Kristen, harus. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Boleh ya? Oke, yuk bisa. Bulan teman-teman, perkenalkan nama saya Bulan Baru. Saya mau mewakili Ibu Rusmawati. Karena ini udah malam, mungkin bisa langsung aja ke sesi interview ya. Iya. Karena kemarin mungkin teman-teman media udah dapat sebagian informasi atau berita dari media yang kami dibatas pada hari Selasa. Jadi mungkin bisa langsung aja ke media. Oke, Bu Rahmawati, sebelumnya bisa dijelaskan kronologisnya nggak sih Bu, lebih jelas karena kita melihat di Wikipedia Pak Fatma itu menikah lahir di tahun 65. Sedangkan Ibu sempat menjelaskan pernikahan Ibu di tahun 74. Dia lahir di tahun 1949 8 Juli. Oke. Bisa dijelasin Bu kronologisnya Bu? Maksudnya runtutan ceritanya. Umurnya dari umurnya Pak Hotma dulu Ibu, karena yang tertera di Wikipedia dia kelahiran tahun 65. 8 Juli 1949 Fatma. Oke. Terus pertemuannya seperti apa Bu awalnya? Awal sama ibu pertemuan Ceritanya. di kampus dengan dia. Oke. Di kampus apa kalau bisa dijelaskan? Di Jalan Diponegoro. Oke. Pertemuannya di tahun berapa, Bu? Seperti apa ketemu sampai menikah dan akhirnya lahirlah buah hati, mungkin secara singkat. Ya, biasa laki-laki mengejar ya sebelum mendapat manis ya. Saya udah kasih tahu saya muslim. Ke depan Bu. Ya, saya udah kasih tahu saya muslim. Dia bilang, oh nggak apa-apa, ibu saya juga muslim. Ya, ya udah ini segala macam. Terus keluarga saya nggak ngasih dan saya mau ditarik. Saya kebetulan tinggal di waktu itu Jalan Sultan Syahrir dengan bapak saya. Ibu saya di Medan, terus dikasih tahu bapak saya ke ibu saya, terus saya mau ditarik ke Medan. Nah karena saya mau ditarik ke Medan, saya waktu itu masih muda banget ya. Terus saya bilang, saya mau ditarik ke Medan, langsung dia urus semua dia urus. Saya nggak tahu apa, sampai ke catatan sipil. Terus kan nikah dia, terus pergi, terus pulang, cari-cari. Saya juga bukan dari keluarga sembarangan ya. Terus sampai tentara disuruh cari saya. Terus habis itu udah pulang, ibu saya, keluarga saya bilang harus nikah. Dan tanggal 8 Oktober kita menikah di Masjid Al-Furqan dengan Ramadhan. Tanggal 8 Oktober. Waktu itu saksinya dari Hotma, Agus Dasara, itu sepupunya. Kemudian Pak Syahrul Tayyib, adiknya dulu Menteri PDK Syahrul Tayyib, adik beliau, itu saksinya, tapi udah meninggal semua ya. Nah itulah. Kemudian begitu tahu saya hamil, ya hamil 2 bulan. Ternyata kalau saya dan anak saya yang dalam kandungan harus masuk Kristen, harus. Di rumah itu pun saya sholat nggak boleh, karena saya harus disimpan. Kemudian dia harus dia bilang, kalau nggak bisa harus cerai. Saya bilang bisa. Saya lebih baik pertahankan agama saya. Agama nggak bisa digantikan. Karena sebelumnya saya udah ngomong, kita masing-masing kita berjalan. Kalau saya memang nanti tertarik ke agama Kristen dengan keyakinan saya, tidak dengan paksaan. Ya. Terlalu lebar. Sampai anak saya lahir, kebetulan tanggal lahirnya sama dengan Hotma, tanggal 8 Juli 1976. Ketika lahir, proses lahir itu sendiri Pak Hotma sama sekali tidak ada kabar. Ibu mengabarkan mungkin, oke dia tidak ada kabar, mungkin Ibu mengabarkan. Tapi dia cerita katanya kakaknya datang ke Medan.
ya lihat pokok udah ada, dia panggil dijemur pokok, tapi dia nggak berani datang. Ya mungkin dia tahu dia salah, karena ada yang saya tahu ya. Terus akhirnya hubungan rumah tangga ibu sama kakak sendiri gimana tuh Bu? Ketika proses dia sama sekali tidak ada kabar apa? Ya udah kakak saya udah cerai Selain itu tahun berapa Bu? tahun 76 sebelum anak lahir. Tapi proses cerai itu dalam posisi ibu mengandung. Ya tapi yang urus saya nggak urus, kebetulan waktu itu Pak Ustadz Om Mawardi Nur itu tokoh juga Di Medan itu. Di Jakarta. Jakarta. Dia tokoh itu Pak Ustadz Om Mawardi Nur SH. Dia yang urus semua. Untuk pembiayaan memang sampai ibu melahirkan kayak gitu sampai anak Siapa besar lahir? ada nggak bu bentuk tanggung jawab dari seorang hotma untuk membiayai, lalu ataupun kalau itu nggak ada sekedar menanyakan kabar bagaimana anak saya dan lain-lain. Nggak apa-apa Bu, jelaskan. Kan saya bilang ya, anak saya sampai S2 juga saya biayai. Ya, Sesuai kemarin. iya sesuai dengan kemarin sarjana komputer di BINUS saya biayai, S1, S2 di saya ini. Alhamdulillah, walau saya nggak kaya tapi saya bisa menyekolahkan anak saya. Bu, proses ketika akhirnya anak besar sampai detik hari ini terkuaklah ini semua gitu ya Bu. Itu anak sudah bertemu belum? Sempat bertemu sama bapaknya nggak Bu? Sama. Kapan itu bu? Ketika usia berapa abang ketemu? 21 kemarin salah saya ngomong. 22 saya naik haji. Umur 22 saya naik haji. Umur 21. Karena 22, kira-kira waktu begitu. itu 21 ya. Waktu itu terpaksa saya harus kasih tahu karena saya mau naik haji, saya nggak boleh bawa rahasia. Selama ini dia nggak tahu siapa bapaknya. Ya. Kalau kata orang saya gila populer, gila ngakak. Tentu saya nggak kasih tahu sebelumnya. Karena saya mau naik haji, saya harus tenang berpikir. Di saat itu dia udah ketemu ya di depan Ka'bah, saya berlinang air mata, saya berdoa. Tahu mau apa cerita? Iya. Oke, abang mungkin ini abang kan ketika pertama kali bertemu sama Pak Hotma, apa yang dia katakan atau apa yang abang katakan juga? Pertama kali itu ketemu sama Mbak Uria ya, kakaknya bapak. Dari depan bang. Iya, saya ditanya, saya siapa, untuk keperluannya apa? Saya bilang saya dikasih tahu di sini ada bapak saya. Habis itu ya dilanjutkan ketemu sama Pak Hotma begitu. Oke, apa percakapan apa yang dimulai pertama kali? Abang masih ingat mungkin? Saya juga lupa ya Kalau kalau detail. kemungkinan kejadian begini gitu ya. Yang pertanyaan yang kira-kira ini aja mbak, maksud saya pertanyaan yang kira-kira terkait dengan masalah. Kalau itu kan cerita-cerita kayak keluarga aja ya, kenapa bisa ketemu lagi? Ya memang karena kita dalam latar belakang dipanggil lagi ini misalnya itu kan entah mau apa itu nanti mereka lah misalnya gitu mbak. Yang pasti ini aja mbak, lebih konkret aja lah. Saya nggak ingat ya persisnya, karena itu udah 22 tahun udah 23 tahun lalu. 24. Ya intinya kita ketemu terus diterima, tapi ya nggak ada publish, nggak ada apa-apa. Cuman kan kenapa sampai hari ini muncul? Karena ada publish mengakui anaknya cuma 2 anak kandungnya. Itu yang, dan perkawinan ibu saya tidak diakui. Masalahnya keluarga besar kami kan orang Batak. Gak mungkin saya nggak punya nasab ya kalau orang Islam. Kalau Batak marga itu kan penting. Dan ini anak siapa, dan ibu saya keturunannya juga bukan keturunan biasa gitu. Nah keluarga itu mempertanyakan, kok nggak ini kami tersinggung, keluarga yang tersinggung sebenarnya. Kenapa sampai hari ini ibu saya tuh diminta untuk menjelaskan ini? Karena keluarga besar tersinggung gitu, sebenarnya. Harus diutarakan ini, karena keponakan kami, maksudnya saya, cucu kami, keponakan kami itu harus jelas siapa bapaknya. Itu makanya ibu saya selalu bilang, dia nggak ada urusan sama pansos, tapi memang dituntut keluarga juga. Berarti saya nggak mau, benar nggak mau. Cuma karena di situ terhina saya, karena saya nggak dianggap ya. Terhina banget di publik dia ngomong di TV itu ya. Ya kan, itu yang harus perkawinan dia kali saya ini. Nah ini anakmu kau kabur statusnya. Anak gelandangan langsung dibuat kok. Jadi menikah itu ada 2 kali, satu di secara sipil 22 September, kemudian diulang di Al-Furqan 8 Oktober. Secara Islam dan secara sipil kan pakai itu ya. Di tahun yang sama ya abang? Di tahun yang sama. Hanya beda berapa Berapa bulan?
Bang, soal yang kalau nggak salah kemarin ngasih batas waktu 7 kali 24 jam ya. Mungkin sih udah tanggapan dari pihak sana? Belum sampai sekarang belum. Jadi kami juga masih menunggu batas waktu yang kami coba kasih kemarin di jumpa pers pertama, ini belum. Kenapa memilihnya 7 kali 24 jam, Bang? Itu kan agak terlalu lama gitu loh, Bang. Kalau di dunia lawyer itu biasa, somasi itu ada yang 14 hari, begitu. Ada yang 7 hari, ada yang 3 hari itu di praktek lawyer biasa. Kalau ditanya kenapa somasinya nggak tertulis, ya kan? Kenapa somasinya terbuka? Nah itu juga biasa di lawyer. Ada yang langsung terbuka, misalnya kan begitu. Ada yang tertulis dulu. Biasa itu praktek-praktek lawyer ya. Tapi berarti sampai hari ini, sampai detik ini masih belum ada tanggapannya, Pak? Belum ada tanggapan. Berarti sampai kapan, Bang? Berarti akan melaporin jika batas waktu sudah habis? Kalau di somasi itu kan ada somasi 1, somasi 2, somasi 3 kan begitu. Nah nanti kami coba pelajari, lihat misalnya sampai minggu depan batas waktu habis, itu juga kami lihat kembangnya takhir bagaimana. Baru kami bersikap. Boleh tahu? Somasi kami kemarin itu sebenarnya gini, itu kemarin kami jumpa pers sekaligus somasi terbuka. Di tuntutan kami minta adalah permintaan maaf, terus kemudian pengakuan baik terhadap pernikahan, ya kan begitu, maupun pengakuan nantinya ke anak itu. Mungkin teman-teman bisa konfirmasi ke sana ya. Iya, Saya belum dapat informasi apa dari sana misalnya. Bisa juga teman-teman media, rekan media bisa ke mereka nanyakan juga langsung. Udah pasti, Bang. Udah pasti itu. Ya. Tapi dia katanya nunggu pergerakan dulu dari sini. Nah, Karena ya, mereka tahu karena ada preskon lagi saat ini. Ya. Jadi mereka ingin mendengar hasil preskon hari ini. Iya. Jadi Bang, ini apakah karena momen ributnya Pak Lutfi sama Desri ini makanya kata Pak Sari ini bukan memanfaatkan ya sudahlah mumpung ada momennya ini jadi juga untuk membuka hal ini karena ada momen lagi ribut sama Bu Desri ini, Bang. Sebenarnya tadi disampaikan klien kami itu dari internal keluarga pun sudah lama meminta kejelasan. Kenapa tadi klien saya bilang bahwa ini keluarga besar. Ada bahwa di kami di Karo ada marga, kan begitu misalnya di Batak Karo. Itu ya itu juga harus diperjuangkan gitu. Udah lama mungkin di internal keluarga, tapi kenapa sampai baru sekarang muncul ke permukaan? Karena memang kalau dia mengaku klien kami ini misalnya salah satu anak, nah, gitu kan, kami nggak akan masalahkan. Atau mengakui bahwa ada pernikahan sebelumnya, gitu, ada pernikahan pertama. Ini kan yang kami kaget, kemudian akhirnya ya udah sepakat deh keluarga mau dukung kan begitu. Kami juga siap karena kami melihat juga oh ternyata tidak diakui kan begitu sebagai pernikahannya misalnya kan begitu. Jadi kami juga perlu penjelasan ini pernikahan tidak diakui, anak tidak diakui, itu kan kami harus minta kejelasan. Nah kalau Mbak rekan-rekan media kemarin ikuti kan sebenarnya kami dapat klipnya itu di 2019 lah tayangnya itu ya tayangnya. Itu kan kami misalnya perlu waktu diskusi dengan keluarga, kok nggak diakui kita ternyata kan begitu. Itulah mungkin baru 2021 inilah kami coba muncul dan langsung somasi kemarin. Belum sama sekali juga. Ada perasaan dendam kecewa jika anak sudah besar dan ibu? Kalau dendam enggak ada. Sakit saya kalau saya dendam. Tapi kalau sakit hati wajar. Tapi dendam insya Allah. Bu Rosma, maaf. Pada saat Bu Rosma menikah dulu dengan Pak Hotma, ada sikap Pak Hotma sendiri ke ibu gimana sih Bu? Ada perlakuan baik atau ada perlakuan tidak baik mungkin itu? Baik. Hanya soal agama baik. Saya nggak mau dibilang dia jelek karena saya merasakan baik. Cuma itu ditekankan saya harus nggak terima batin saya. Pada saat ketika ibu hamil ya, memintanya. Ibu Ros, benar nggak sih tapi katanya ibu bilang ke anak kalau Pak Hotma udah meninggal karena tidak ketemu sama bapak atau gimana? Dulu ya. Kiasan. Ya kiasan itu sebenarnya. Itu bahasa kiasan. Biar anak kan nanya lagi. Iya, biar anak itu nanya kiasan. Sebelum saya bilang nanti itu bilang ya anak belum tahu apa. Abang setelah ketemu apa saat itu
apakah hubungan itu kan dia udah tahu apa adalah anaknya, apakah itu bagaimana anak hilang atau ada kelanjutannya, ada kelanjutannya bang ketika abang ketemu itu untuk pertama kalinya, setelah itu apakah ada kelanjutannya lagi? Ya sempat bareng, sempat sama Pak Hotma. Bareng dalam arti kata tinggal Ya. bareng? Pernah tinggal bareng. Berapa lama? Nggak lama sih, hampir berapa bulan lah gitu, hampir setahun. Apa keinginannya dia atau memang keinginan abang untuk tinggal bersama? Mana mau dibilang ya, dia bareng-bareng aja udah. Berjalan sebegitu Ya. aja bang. Dan akhirnya abang memutuskan untuk keluar atau maksudnya Ya sama kayak ibu saya cerita, di sana juga saya nggak mau terlalu banyak kritik masalah agama atau lain-lain ya, intinya sempat bersama dan balik bisa lagi. Dia ada ke gereja kan? Iya, tapi saya nggak mau bawa ke sana. dan abang sama berprinsip sama ibu ya? Ya saya juga kan kebetulan saya dididiknya memang dari awal tuh Dari awal. muslimnya Iya. kuat gitu. Akhirnya abang memutuskan untuk lebih baik keluar gitu ya? Ya salah satunya. Dan semenjak itu Terus kontak atau gimana? Ya nggak ada hubungan. oke, Sampai ya anak saya yang pertama kan laki-laki. yang abang cerita. Iya, waktu lahir saya kasih tahu, tapi waktu itu nggak diterima. Kemudian waktu sakit kanker juga saya kasih tahu, anak laki-laki saya sakit kanker, saya maksud saya ya paling nggak kakek itu melihat kan. Iya. Sampai meninggal juga nggak ada ya. Nggak diterimanya dalam arti kata tidak ada balasan? Ya nggak ditanggapi. Nggak ditanggapi. Ini kan ada kejadian dengan Ibu Mania, ada mungkin komunikasi sama Ibu Desiree Atau mengenal nggak sih Bu? mengenal sosok Ibu Desiree juga. Munafik saya kalau nggak bilang kenal ya. Iya. Tapi saya nggak dan tidak mau. Itu urusannya berbeda ya. Ya, Maksudnya kita nggak mau urusan ini sampai kita ya kita, dia ya dia. Bang, abang ini kan anak laki-laki ya bang ya? Anak saya. Ya, abang, Ya, abang. abang kan anak laki-laki dari Pak Hotma, Ya. betul? Untuk marga sendiri gimana bang? Akhirnya abang Akhirnya ya? Ya maksudnya tidak memakai marga. Iya, tetap memakai marga Pak Hotma atau abang seperti apa? ya sementara ini saya belum berani pakai belum berani. Kan butuh pengakuan. Iya. Karena dia Rahman Saleh, tapi di situ kenapa ada Pak Effendi? Oh. Rahman Saleh. Saya namanya itu ilham dari Gubernur Sentral dulu. Insya Allah anak saya menjadi besar. Amin. Ibu Rosma berarti mohon maaf, kabar yang beredar bahwa Ibu akan bekerja sama dengan Bu Desiree untuk menyerang Pak Hotma ini enggak ya Bu ya? Oh, ada kabar itu Mbak? Ya. Ada kabar seperti itu? Ada kabar itu katanya akan bekerja sama gitu Dia menyerang mana Hotma. ngomong? Enggak ya, Bu, ya? Enggak mau. Ibu Ros, waktu menikah dengan Pak Hotma, memang Ibu Pak Hotma tidak menafkahi atau memang Ibu tidak menuntut buat minta dinafkahi atau seperti apa Bu? Seharusnya dia tahu ya tanggung jawabnya. Seharusnya kan, nggak perlu saya harus menuntut. Dia tahu rumah saya di mana, keluarga saya. Mau saya udah untuk mengemis itu mah. Selama saya masih bisa, dia mesti punya ini dong ya. Sebagai bapak, sebagai suami, dia harusnya tahu ya. Sehat dalam keadaan hamil. Dia harusnya tahu nafkahi saya, membiayai anak saya. Dan saya bukan netral mau begini-begini ada. Jadi waktu hamil dan persalinan ke rumah sakit nggak ada spesial pun. Sama sekali 1 sen. Insya Allah bisa saya besarkan anak saya, bisa saya sekolahkan. Alhamdulillah. Ibu ketika itu ibu menafkahi anak ibu, perjuangannya seperti apa? Dengan apa? Saya kerja. Saya bekerja di perusahaan swasta karena di Medan. Dan di sini pun saya buka grosir. Saya ada usaha. Alhamdulillah. Ketentuan dari perceraian waktu itu, poinnya apa aja? Bu? Apakah ada tuntutan apa? Maksudnya ada ketentuan harus nafkah, harus apa dan segala macam? Yang tulis bukan saya, jadi saya nggak paham. Jadi itu Ustaz Mawardi yang lupa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.